Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya Egy Rosi Subiakto. Kali ini kita akan melakukan tutorial kelas diagram dengan tools Enterprise Architect ya. Oke, untuk tools ini sebelumnya sudah pernah kita melakukan proses instalasi ya. Enterprise Architect. Oke, kita buka toolsnya. Ya, Enterprise Architect yang saya gunakan di sini versi 7.1. Oke, untuk pembuatan kelas diagram kita ke project file, new project, lalu kita beri nama misalkan latihan kelas diagram. Kemudian kita simpan. Nah, untuk modelnya bisa kita pilih. Kalau kemarin kita pilih yang use case, kalau yang untuk hari ini kita gunakan kelas. Oke. Nah, di sebelah kanan pada project browser akan muncul kelas model. Nah, di sini ada kelas model. Nah, di sini ada node-nya, kita hapus saja. Nah, di sebelah kiri ini ada elemen atau sintak-sintak yang akan digunakan untuk pembuatan kelas diagram. Oke, kita lanjutkan tutorialnya. Yang pertama kita gunakan studi kasus yang sebelumnya, yakni mengenai customer melakukan order ya. Kita buat dulu kelas dari customer. Oke. Nah, di sini ada kelasnya. Perlu diingat bahwa kelas ini punya 3 bagian, ada customer, ada nama kelas, kemudian ada atribut dan ada method. Nah, bagaimana cara menambah atribut? Kita klik kanan pada kelas. Nah, di sini ada pilihan atribut. Ya, kita kasih nama. Misalkan untuk atributnya ada nama. Nah, kemudian tipe juga bisa kita tentukan di sini. Misalkan chart, lalu kita save. Nah, baru satu nama, lalu tambahkan lagi, kita klik new. Nah, untuk namanya kita alamat. Nah, kita kasih tipenya juga, misalkan char, lalu save. Nah, ini sudah ada 2. Kalau sudah di close. Nah, ini atributnya. Lalu bagaimana cara menambahkan operasi atau metode? Nah, dipilih operation, diklik kanan ya. Nah, kita tambahkan misalkan tadi credit rating. Save. Close. Nah, ini contohnya untuk kelas customer. Nah, kemudian kita tambahkan lagi untuk kelas order. Nah, kita kasih nama order atau pemesanan. Oke. Ya. Kita tambahkan juga misalkan atributnya ada tanggal pesanan ya. Kita simpan. Lalu kita tambah lagi atribut misalkan jumlah pesanannya berapa. Kita simpan. Lalu kita new lagi harga, misalkan harganya berapa. Nah, close. Nah, ini atributnya, bisa kita tambahkan lagi nanti dengan atribut. Kemudian untuk operasi tambahkan. Kita bisa menambahkan operasi order ini, misalkan statusnya kita tambahkan status. Nah, lalu misal kita akan menambahkan lagi operasi atau metode, misalkan statusnya selesai. Kita save. Nah, di sini. Nah, tadi setelah jadi 2 kelas ini, kita bisa relasikan ya di sini dengan
tanda panah ini. Nah, apa hubungannya? Misalkan kita tambah asosiasi. Nah, karena hubungan antara customer dan order ini ada one to many, kita tambahkan di sini, klik kanan di sini di garis, lalu tambahkan multiplicity di sini. Satu customer bisa order beberapa barang. Nah, maka di sini satu, kemudian kita klik lagi di sebelah kanan, klik kanan, multiplicity misalkan banyak. Nah, satu customer bisa pesan beberapa barang di sini. Lalu tadi juga di kasus ada generalisasi pembagian customer. Di sini kita tambahkan juga, misalkan namanya corporate customer. Nah, kita tambahkan di sini. Oke. Kita gabungkan ya. Namanya tidak boleh ada spasi. Sini corporate customer. Kemudian kita juga bisa menambah atribut di sini ya. Atributnya misalkan nama, kemudian kredit ratingnya bagaimana, karena ini bayar bulanan ya. Lalu kita tambahkan untuk nama ini bisa kita ganti tipenya ya. Atribut bisa kita ganti juga namanya, misalkan char. Kredit ratingnya bisa kita ganti misalkan dengan integer ya, karena rating. Lalu kita tambahkan misalkan operationnya di sini ada pembayaran bulanan. Nah, billnya berapa setiap bulan, nah, bisa ditambahkan karena tadi corporate ini bayar secara bulanan. Kemudian ada juga tipe customer yang personal ya, personal customer. Kita tambahkan di sini, bisa kita tambahkan atributnya, misalkan kredit ratingnya berapa, tambahkan. Nah, untuk generalisasi bisa kita generalisasi ya. Nah, kemudian ini juga ya, bisa kita generalisasi. Oke. Nah, ini generalisasinya. Lalu tadi setiap order kita bisa punya beberapa baris order, maka kita tambahkan kelas untuk order line atau baris order. Kita harus jangan beri spasi. Sini order line. Misalkan kita kasih atribut yang pertama jumlahnya berapa. Kita simpan, lalu ada harga, simpan juga, lalu ada cukup 2 saja ya. Untuk harga ini integer, jumlah juga integer. Oke. Nah, ini bisa kita sambungkan dengan asosiasi. Nah, setiap satu order kita kasih multiplicity di sini, satu order bisa punya beberapa baris order ya, minimal satu. Nah, satu ke banyak. Oke, inilah contoh pembuatan kelas diagram dengan Enterprise ACTech. Seperti biasa kita simpan. Lalu bagaimana cara pindah ke Word? Kita Ctrl Alt ya semuanya, kemudian di copy, kita buka Word-nya.
Kita buka Word, kemudian kita paste di sini. Nah, ini hasilnya akan lebih bagusnya. Walaupun diperbesar, dia semakin jelas ya. Diingat jangan di screenshot kemudian ditempelkan, tapi cukup di copy lalu pastekan ke Word. Ini hasilnya akan lebih bagus dan tidak blur. Oke, demikian tutorial pembuatan kelas diagram. Jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditanyakan di forum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.